Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Arifatunisa, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Menteng. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang geostrategi untuk tugas besar 2 mata kuliah kewarganegaraan. Yang pertama, di sini ada pengertian geostrategi. Geostrategi merupakan suatu ketahanan nasional, sehingga dapat dikatakan geostrategi merupakan ketahanan nasional itu sendiri. Ketahanan nasional tersebut mengandung suatu kemampuan di mana terdapat suatu keuletan, kemudian ketangguhan untuk mengatasi segala suatu macam ancaman, tantangan, hambatan, dan juga gangguan yang datang dari luar atau yang datang dari dalam dengan secara langsung ataupun tidak langsung, dan dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa serta negara. Yang kedua ada tujuan geostrategi. Tujuan geostrategi ini merupakan sesuatu untuk menunjang keberhasilan tugas pemerintahan, seperti yang satu, tegak hukum serta keadilan. Yang nomor 2 ada terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran. Kemudian yang nomor 3 terselenggaranya pemerintahan, pertahanan, dan keamanan. Yang keempat itu terwujudnya keadilan hukum serta keadilan sosial. Dan yang terakhir, yang kelima, ada kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Strategi di Indonesia difungsikan sebagai daya tangkal. Di dalam kedudukannya, yakni sebagai konsep penangkal, geostrategi di Indonesia ditujukan untuk menangkal segala macam hambatan, ancaman, gangguan, serta tantangan permasalahan terhadap suatu eksistensi bangsa, identitas, serta juga negara di Indonesia. Yaitu yang pertama, itu ada aspek ideologi, yang kedua di aspek politik, yang ketiga itu aspek ekonomi, keempat aspek budaya, dan yang kelima itu aspek pertahanan dan keamanan. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor dari geostrategi. Faktor yang pertama itu merupakan pengalaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia di dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kedua, itu pengalaman negara sedang berkembang atau NSB di dalam rangka pembangunan nasional, yakni dengan hasil ketidakseimbangan pembangunan fisik serta non-fisiknya. Ketiga, ada Perang Dingin pasca Perang Dunia Kedua, yakni antara Blok Timur yang merupakan sebuah negara sosialis ketika itu berlawanan dengan Blok Barat yang merupakan negara liberal, serta berkembangnya teori domino yang mengumumkakan apabila salah satu negara tersebut masuk dan juga dikuasai oleh Blok Timur, maka kemudian negara tetangganya itu pasti akan berkembang baik cepat ataupun lambatnya. Yang terakhir itu adalah tantangan, ancaman, hambatan, serta juga gangguan pada periode pembangunan lebih kompleks, penuh tidak kepastian dibandingkan pada masa perang kemerdekaan. Oke, di slide yang terakhir, saat ini ada implementasi geostrategi di Indonesia. Mengingat bahwa Indonesia merupakan satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau di Indonesia, maka tidak bisa disanggah bahwa kebutuhan akan besarnya komunikasi serta juga informasi sangatlah penting. Dengan adanya teknologi komunikasi serta informasi yang memadai, bukan hanya tentang pertahanan serta juga keamanan saja yang akan mendapatkan keuntungan, akan tetapi di bidang ketahanan nasional meliputi bidang politik, ekonomi, ideologi, sosial, pertahanan, budaya, juga keamanan. Teknologi informasi komunikasi yang saat ini itu mulai dari telepon, televisi, sampai internet itu membuat peredaran informasi berjalan lebih baik, sehingga kemudian bisa dapat menunjang untuk ketahanan nasional juga. Sekian presentasi yang dapat saya bawakan untuk saat ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.